Halo traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Focus. Bagi Anda para penggemar Star Trek, frase "to boldly go to where no one has gone before" tampaknya merupakan sebuah frase yang amat familiar. Frase tersebut diucapkan pada setiap awal dari film seri yang sangat mendunia ini sejak kehadirannya pada tahun 1966 yang lalu. Dan frase ini tampaknya sangat menggambarkan kondisi dari Bank Sentral Eropa, di mana Bank Sentral ini coba melakukan sebuah langkah kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh bank-bank sentral di sepanjang sejarah dunia. Kita melihat bahwa ECB pada rapat yang terakhir, yaitu pekan lalu, telah mengeluarkan beberapa langkah kebijakan yang akan dipergunakan untuk menggenjot ekonomi dan juga mengatasi deflasi di kawasan euro. Langkah-langkah yang dilakukan oleh ECB tersebut antara lain menurunkan suku bunga acuan menjadi 0,15% dari level sebelumnya di 0,25%. Tingkat suku bunga ini merupakan yang paling rendah sepanjang sejarah ECB, yaitu sejak awal mula penyatuan kawasan euro dalam mata uang euro pada tahun 1999. Sementara itu, Bank Sentral ini juga melakukan penurunan marginal lending facility menjadi 0,4% dari level sebelumnya di 0,75%. ECB juga melakukan langkah-langkah untuk menggenjot likuiditas, di mana Bank Sentral memberlakukan kebijakan Long Term Refinancing Operations atau LTRO, dan ini merupakan sebuah kebijakan di mana ECB memberikan sebuah pinjaman yang sangat lunak atau ultra lunak kepada bank-bank di kawasan euro. Hal ini ditujukan untuk menggenjot penyaluran kredit ke sektor real, terutama untuk membantu perusahaan kecil dan menengah. Tujuan dari operasi ini juga untuk meningkatkan neraca dari Bank Sentral Eropa, yang mana pada akhirnya diharapkan akan mampu melakukan depresiasi terhadap mata uang euro yang saat ini dinilai terlalu tinggi. Akan tetapi ada juga sebuah kontra argumen terhadap kebijakan ECB tersebut, di mana para pelaku pasar menilai dampak dari kebijakan long term refinancing operations ini sangat terbatas karena pasar juga sudah memasukkan sebuah harapan bahwa Bank Sentral Eropa akan melakukan langkah kebijakan tersebut, dan juga kebijakan ini dinilai tidak akan efektif untuk menggenjot penyaluran sektor kredit karena perusahaan-perusahaan masih ragu-ragu untuk mengambil kredit kepada perbankan di saat kondisi ekonomi yang masih kurang meyakinkan di Eropa. Dan ini adalah kebijakan yang selanjutnya yang merupakan kebijakan yang akan pertama kali dilakukan sepanjang sejarah Bank Sentral Dunia, di mana ECB akan menjadi bank sentral pertama yang melakukan kebijakan untuk memberikan suku bunga negatif terhadap deposito perbankan. Bank-bank yang ada di kawasan Eropa ini akan dikenakan suku bunga negatif, artinya mereka akan diharuskan membayar biaya penitipan untuk setiap dana yang mereka simpankan di ECB. Memang saat ini suku bunga deposito ECB terhadap perbankan itu juga sudah mendekati 0%, sehingga ECB juga telah melakukan sebuah analisa untuk kemungkinan melakukan negatif interest rate kepada suku bunga deposito. Pro terhadap kebijakan ini adalah pendapat di mana bank-bank jadinya tidak akan memarkir terlalu banyak dana mereka di ECB, dan mereka akan lebih banyak menyalurkan dana yang mereka miliki untuk sektor kredit. Kondisi ini tentunya diharapkan akan mampu menggenjot ekonomi di kawasan euro. Akan tetapi ada juga argumen kontra terhadap kebijakan ini, di mana para pelaku pasar menilai kebijakan tersebut bisa memukul sektor perbankan di kawasan euro. Jika bank-bank terpaksa juga memberikan suku bunga negatif terhadap nasabah, maka ada kemungkinan
keuntungan dari perbankan di Eropa ini akan menyusut atau juga akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Lalu selanjutnya, bagaimana sebenarnya dampak kebijakan ECB tersebut terhadap ekonomi di Indonesia? Yang pertama, kita lihat bahwa kebijakan ECB ini berpotensi untuk melemahkan nilai tukar euro. Dengan melemahnya euro, maka ekspor dari Eropa ke Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan. Tentunya hal ini bisa mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia sedikit terganggu, meskipun memang kontribusi dari perdagangan antara Indonesia dengan Eropa tidak sebesar kontribusi dari perdagangan antara Indonesia dengan mitra dagang yang lain seperti Tiongkok dan juga ASEAN. Lalu untuk dampak kedua, harga emas berpotensi untuk mengalami peningkatan sehingga para investor emas di dalam negeri mungkin bisa mulai bersiap-siap untuk melakukan pembelian emas saat ini, sehingga pada saat waktunya naik nanti akan sudah membukukan keuntungan yang cukup baik. Lalu dari bursa saham juga, bursa saham global diperkirakan akan mengalami kenaikan menyusul langkah kebijakan ECB untuk menggenjot ekonomi di kawasan euro. Tentunya jika bursa saham global membaik, bursa saham di Indonesia juga diperkirakan akan mampu mengalami kenaikan. Demikian Fibis Fokus untuk edisi kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.